Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Renungan hari ini berjudul Kehendak Tuhan Allah. Firman Tuhan yang mendasari diambil 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 yang demikian bunyinya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kehendak Allah itu indah, menghendaki semua orang selamat. Namun itu tergantung juga pada respon manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, di dalam Alkitab, pengertian kehendak Allah itu bermacam-macam artinya. Yang pertama, kehendak Tuhan Allah itu bisa isi Taurat Allah. Seperti Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kehendak-Mu itu berarti Taurat Tuhan. Kemudian yang kedua, kehendak Tuhan itu bisa Allah menginginkan keinginan Allah untuk dunia atau untuk manusia. Itu bisa kehendak Allah. Misalnya dalam 1 Timotius 2 ayat 4 tadi, bahwa Allah menghendaki setiap orang selamat. Keinginan Allah jadi. Yang ketiga, kehendak Allah diartikan segala sesuatu yang diizinkan Allah terjadi untuk dunia atau untuk manusia. Hal ini dijelaskan dalam 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bagaimana tanggapan kita orang percaya atas kehendak Allah? Respon manusia itu bagaimana? Yang pertama, orang percaya harus mengerti kehendak Allah. Kalau tidak mengerti, dia bisa tersesat, makin jauh dari Allah. Hal ini ditunjukkan dalam Roma 2 ayat 2. Manusia karena pembaruan budi ini, dia mengerti kehendak Allah, mana yang baik, mana yang jahat. Jadi manusia harus mengerti atas kehendak Allah. Kedua, orang percaya harus mengabdikan diri akan kehendak Tuhan secara terus-menerus. Seperti di dalam Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Terus respon yang ketiga, orang percaya harus terus berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi seperti doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya orang percaya secara terus-menerus harus berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian bagian ketiga, seruan untuk saudara-saudara dan saya, bahwa kehendak Tuhan itu bukan berarti melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya, ada orang kaya raya karena korupsi ternyata kekayaan. Itu bukan kehendak Allah.
tapi kehendak pribadinya, kehendak iblis. Orang kaya karena pesugihan misalnya. Itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak iblis. Jadi harus dimengerti. Kehendak Allah itu sesuatu hal yang pasti, hal yang positif. Nah, saudara-saudaraku, mari kita dengan sungguh mengerti kehendak Allah ini. Dan kita sungguh-sungguh berdoa setiap hari supaya kehendak Allah terjadi atas kehidupan kita. Dan manakala saudara dan saya mengerti kehendak Allah, saudara dan saya tahu dan mengerti kehendak Allah yang baik dan yang tidak baik, itu mengerti. Dan karena kita terus memuliakan nama Tuhan dan berdoa di dalam sehari kita, Immanuel. Amin.